sempat membahas kamu Aku nggak dulu benar. tadi. Kemarin kita belajar ini ya, isim Ghairu Munsharif ya. Ya, Ustazah. Ya, Ya, aja. nomor berapa itu kalau tidak salah 8 ya. Kita lanjutkan ke 9 sebentar ya. Sebelumnya kita murojaah dahulu. Ya, sebentar, maaf. Ini sudah keluar. Oh, ini. Nah, ini ya, kemarin kita membahas tentang isim ghairu munsharif. Sebelumnya kita juga membahas tentang isim menurut keberadaan tanwin. Yang pertama itu isim munsharif, yakni isim yang bertanwin. Kedua, isim ghairu munsharif. Nah, ini nanti yang akan kita bahas selanjutnya. Ya, isim yang tidak menerima tanwin. Contohnya kalau kemarin dalam teks itu ya, ada kata kaslan. Yang pertama, apa aja yang termasuk isim ghairu munsharif? Yang pertama adalah seluruh nama wanita. Ya, baik yang berakhiran tak marbutoh maupun tidak. Contohnya Fatimatu, Zainabu, Hindun. Nah, kalau Hindun ini dia bertanwin, jadi tidak termasuk isim ghairu munsharif. Terus kemudian yang kedua adalah seluruh nama laki-laki yang diakhiri dengan tak marbutoh. Contohnya Hamzatu, Muawiyatu, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, yakni seluruh nama yang berasal dari non-Arab yang hurufnya lebih dari 3. Ya, ada Ibrahim, Ismailu. Nah, kemarin ada tugas ya di surat An-Nisa 163. Nah, perhatikan sebagian besar sudah mengerjakan. Anda lihat tugasnya. Alhamdulillah. Kemudian, hmm, kembali lagi, jika nama tersebut tersusun dari 3 huruf, nama non-Arab, maka dia bertanwin. Contohnya tadi itu ada, sekarang ada Lutun, Nuhun. Nah, itu dia menerima tanwin ya. Jadi kalau tiga huruf, itu berarti dia bertanwin. Kemudian yang keempat adalah seluruh nama yang berakhiran alif dan nun. Alif dan nun. Contohnya, Sulaimanu, Adnanu. Ya, itu semuanya tidak bertanwin. Kemudian yang kelima, seluruh nama yang mengikuti wazan fiil. Wazan fiil apa? Af'alu. Contohnya Ahmadu. Kemudian berikutnya, seluruh nama yang mengikuti wazan fu'alu. Contoh ini namanya adalah Zuhalu. Jadi kalau di bagian yang pertama dari A ke F atau dari 1 ke 6, yaitu adalah tentang nama, ya baik dia untuk nama perempuan apapun nama laki-laki, baik dia yang mengikuti wazan maupun tidak, baik dia yang dari eh, kata apa yang non Arab ya, yang ajam, nama ajam. Nah, kemudian untuk yang berikutnya itu adalah kata sifat. Kalau tadi nama, sekarang kita ke kata sifat. Yakni seluruh kata sifat yang mengikuti wazan fa'lanu. Nah, kemarin itu contohnya di dalam eh, teks atau hiwar itu ada kata kaslanu. Kemudian kita lanjutkan lagi 2 terakhir, yakni eh, seluruh kata. Seluruh kata ya ini berarti. Jadi bukan hanya sifat saja atau nama saja. Seluruh kata yang mengikuti wazan af'alu. Af'alu. Af'alu.
ya, mengikuti la baik. La ba'sa. Pakai pakai iya, pakai amsa ya. Nah, contohnya semua kata yang polanya mengikuti wazan afalu ini. Suara Ana masih kecil, Umahat. Sudah besar. Udah Ustazah, jelas. Semua kata yang mengikuti wazan afalu. Terus. Nah, di sini banyak di kata-kata apa warna ya. Contohnya Aswaru ke sifat iya. Merah, aswaru afdalu akbaru asfaru astagfirullah. kata sifat Ahmaru aswadu ahmar maru. Semua kata sifat ini ahmaru, kemudian aswadu asharu, ya, aswadu, abyadu, ya. abyadu. Ini semuanya mengikuti wazan af'aluhu, maka dia tidak boleh bertanwin, tidak boleh dibaca ahmarun, tapi ahmaru. Nah, untuk ahmaru ini dia untuk yang muzakkar. Nah, kalau warna antara muzakkar dan mu'annas itu berbeda. Nah, untuk mu'annasnya menjadi Hamra'u. hamra'u. Ra'u. Wazan maf'al. Untuk mu'annasnya. Dia, nah artinya sama, warna merah. Jadi kalau nanti misalnya memakai, misalnya mobil merah. Nah, itu dia memakai yang hamra'u, ya, bukan Hamra'u. dan lain sebagainya. Banyak semua warna ahmar, dari ahmar, merah, kuning, apa kuning? Asfar. Asfaru. Kemudian putih, Abyad. abyad, ya. Dan lain sebagainya. Kemudian kalau untuk sifatnya itu bisa misalnya akbar. Akbar. Aswar. Paling paling besar. Akbar. Astagfirullah. Baru kan kok Kak jadi alif ya, hamzah ya. Hamzah. Nah, akbar. Dan lain sebagainya. Ahsanu, afdalu. Aswaru. Afdalu. Yang memakai wazan af'al yang menunjukkan kata paling ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu pasti superlatif ya. Lebih. Berarti. Nah, itu. Kita lanjutkan berikutnya, yakni seluruh kata yang mengikuti wazan atau pola ziwat muntahal jumu'. Nah, kemarin kita dalam Ya, sirah muntahal jumu'. nggak sama karena lebar, panjang lebar, dan itu biasanya dibahas di nahwu lanjutan biasanya kalau yang udah sangat detail-detail itu. Kita di sini bahas secara umum saja. Seluruh kata yang mengikuti wazan atau wazan si
Surah Muntahal Jumat. Muntahal Jumu'. Ya, apa sih istiqomah muntahal jumu' itu adalah bentuk jamak salah satu bentuk jamak dengan pola pola khusus ya, dan pola khusus. Contoh wazannya Fa'ala. mm-mm. Panjang maka gila. Terus apa lagi? Mawa. Fawa'ila. Fawaila. Apa lagi? Fawa'ila. Terus Afa'ila. Apa? Apa lagi? Ada lagi? Banyak ya. Afaila, Satu lagi ada mafa'ila. Kayak iya. Yang afaila. satu lagi nggak pakai ya, yang satu lagi pakai ya. Nah, iya. Mafaila. Nah, gini ya. Nah, ini adalah misalnya contoh-contoh dari kata yang mengikuti wazan sigot muntahal jumu. Jadi dia itu bentuk salah satu bentuk jamak dengan memiliki pola khusus. Nah, di sini dia tidak boleh eh, berikan tanwin atau ditanwin ya. Contohnya misalnya mafailu. Apa kalau dari mafailu? Mawaqitu. Mawaqita. Iya, Mawaqita. Masa. Masa. Nah. panjang. Nah, ini dulu. Masa, Masajid. masa, ji, Masajid. masa jida nggak pakai Sajidah ayat nggak ya. pakai ya, Mi. Iya, masa jida nggak pakai ya. Masa jida. Kemudian Kalau yang masa biha itu nggak pakai juga. mawakit, mawakita. Mawa kita. Yang wazan yang mafa'ila. Kita. Panjang kayak ya. Terus fawa'ila sawahib. 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 Hibah. Iya, benar, Kayak hak, salah. hak kecil. Hak. Sawahibah. Sahib, sahib. Ya. Apanya? Apanya yang aneh? Sini dia. Terus mau cici. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Baik. Eh, kita lanjutkan. Yang terakhir itu Amakin. Amakin. mm-mm. Tahu bisa akabiro bisa. Akabiro. Ya, ya, ini ya. Nggak pakai ya. Bentar. Akabiro.
Hmm. Berikutnya terakhir ini semua kata yang diakhiri alif Dan nun. ta Eh, maksur. Alif tani maksur dan alif ta Oh, ni ini. mem Suara yang Anis Mamludah. ya. Nah, di sini misalnya yang diakhiri dengan alif ta'nis maksurah Ura. ya Sura. Ukhra. begitu. Hmm. Nah, ini namanya Jo'a. Jua. Jua. ya namanya alif yang di sini. Nah, ini namanya alif ta'nis maksurah. Ikro, Salma tuh semuanya memakai alif nis maksurah. Kemudian yang diakhiri dengan alif ta Mamludah. mam duda. Mamludah. Contohnya nyob. Nah, yang seperti Tadi tadi sama roh Hamra. Mas ya. Ini tentukan Sauda. Bayudha. Sofra. ya. Jadi semua nama yang dipaling. Jadi kalau ke ahmarum jadi hamro'u itu yang di akhirnya alif apa alif ta'nis mamadudah itu adalah untuk yang eh, mu'anas. Ya, contohnya slide. Kalau fuqara'u juga masuk ya sudah. Nah, Mama. Hamro'u itu merah. Sip, itu tadi ya. Jadi 10 isim ghairu munsharif. Nah, ini diingat-ingat insya Allah nanti akan apa selalu kita baca apa selalu kita temui di pembahasan-pembahasan dalam pembelajaran bahasa Arab. Tapi ada yang mau ditanyakan di 10 jenis isim yang termasuk isim ghairu munsharif? Kayaknya yang kalau saya yang J Ustazah. Udah di J itu udah bengong-bengong aja. Dia yang terakhir. Yang Yang, sahabat-sahabat di mana sahabat-sahabat? Sama enggak sama saya? Apa saya doang? Hah? Saya dari I udah mulai ngeblank. oh iya, mulai itu ya. Ya memang kalau dari mulai Oh dari ya dari I ya, maaf dari I ya. Iya itu sigoh iya dari I. muntaljimu Hmm. dari mulai sigoh muntaljimu itu memang Waza sigot pembahasannya muntahal zumu. Dari situ hmm, Ustaz. itu pembahasannya akbar kalau dalam buku nahwu yang kita pelajari di hari Selasa itu pembahasannya nanti kan dikelompok-kelompokkan lagi tuh ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kemarin kita pending pembahasannya insya Allah nanti kita lanjutkan kalau udah yang dasarnya udah matang. Jadi biar enggak diulas. Yang nggak ikut nahu gimana itu saja? Pusing saya, nggak ikut nahu. Nggak apa Bu Dokter. Nggak apa nanti bertahap biasanya ya. Nanti sebenarnya pembahasan psikomental itu kalau dalam rusul lughat itu nanti berlanjut jilid 2, jilid 3 sampai jilid keempat itu ya. Semakin ini. Jadi nanti Jadi insya ini Allah kan tuh mafa'ila itu tasrif ya Ustazah maksudnya. mafa'ila itu wazan. Mafa'ila gitu. Itu tasrif. Mafa'ila itu namanya wazan. Wazan itu timbangan. Timbangan. Rumusnya. Nah, sama wazan, timbangan dan rumus itu sama.
Ya, nah sedangkan swahiba, mawaqita, masajida, akabiro. Nah, itu adalah mauzunnya atau contoh katanya. Jadi contoh kata ini diaplikasikan ke polanya tersebut. Misalnya kursiun. Nah, itu kursiun kan mufradnya. Nah, jamaknya apa? Karo siu. Karo siu. Jadi mana yang jadi bahasannya? Mafa'ilu. Iya, mafa'ila atau mafa'ilu karo siu. Nah, terus misalnya miftahun. Nah, itu menjadi wazannya kemana? Fa'il, mafa'il, mafa'il. Mafa, Jadi mafatihu, mafatih. mafatihu ya. Ya, mafa'ilu atau mafa'ila ya. Soalnya kalau minor baiti terus yang jawab kita nggak tahu, jadi kita nggak bisa ngikutin, ya kan? Ustazah dan berdua Ustazah dengan minor baiti aja, jadi kitanya melongo, nggak ngerti. Ya, nah ikut jawab. Terus kemudian misalnya kalau maktabun, jamaknya kemana? Maktabun, coba Umu Kenta. Maktabun, kira-kira Maktabun, meja. Berarti kan, maktabun. Jadi jadi yang mana? maka Mm-mm. tiba, Maka tiba dari mafa'ila, gitu, bukan? ya nanti kayak dikasih contoh, dikasih PR aja ya buat ini, Mm-mm. buat Apa saya aja yang nggak ngerti apa? Gimana? Sahabat semua, Saya coba. pun nggak tahu. Saya juga nggak ngerti. Iya, soalnya kalau Ustaz tadi nggak dengerin Ustazah dengan Umi Nurbaiti, kitanya melongo semua kan, jadinya nggak ngerti kan. Ya, coba kalau tadi yang maktabun tadi wazannya yang mana? Maksabun Mm-mm. berarti Berarti wajannya ya tadi yang disebutin tadi udah betul apa? Coba dari 4 ini. Dari mafa'ila. maka Mm-mm. tiba Iya, yang mana? yang mafa'ila A-nya ada ya-nya tidak, ada ya-nya. Nggak ada. Ada ini mafa'ila kan ada ya-nya Ustazah. Bagaimana? Hah? Maka Maka tiba. taknya nggak ada ya-nya ya. Oh, nggak ada Jadi ya-nya. Maka tiba. fa'ila ya, yang wazan itu ya. Hmm, fa'ila. Umum kan ada kamus kan ya? Siapa yang kemarin Enggak, punya kamus? saya nggak ikut tamis saja. Abis ada nyanyinya, saya nggak ngerti nyanyi. Jadi saya pernah ikut sih pernah setahun, tapi berhenti gara-gara nyanyi. Magenta, bukan kamus. Oh, kamus nggak punya, Ya. nggak Oh, punya kemarin Ustazah. punya ini ya. Siapa yang itu ya? Yang Endro, Oh iya ya. Yang mak. yang Endro. Sebentar ini kenapa Nanti insya Allah beli saja. nggak harus Nah, tapi kalau misalnya punya kamus boleh dicek nanti ya. Maka tiba. Jadi ini Maka tiba. yang sabun tadi mufradnya, jamaknya berarti dia memakai sigoh Dari maka tiang main. yang nggak ada yang nggak ada ya-nya. Jadi maka tiba. Terus kita cari lagi, misalnya apa? Coba satu-satu saja, sahabat-sahabat. Iya boleh. Umi Misalnya, Nurbaiti sabar dulu ya. Sabar. Kita nggak paham. Siap. Siap, Umi. coba madrosatun. Nah, madrosatun ini jamaknya dia ikut sigoh muntahal jumu. Yang mana? Coba. Kira-kira siapa yang mau jawab? Coba sebentar, nah ini ya dari siapa? Dokter Dewi. Gimana taunya Bu Ustazah? Taunya kira-kira dimasukin aja coba. Madrasatun. Menurut insting madrasatun. Madarosah. Hmm? Madarosatun. Ada
Yang mana ya? Bentar. Apa? Sama kayak yang Makenta tadi. Coba. Mada, Mada. ro, Ah, ini sesuai ya. Jadi begini, Bu Dokter dan umat madari. sekalian. Ini maka tiba. Ya, ini wazannya mengikuti yang mana? Mafa Rila. Ini mim ya, di sini sebagai mim yang Dicoret aja Ustazah dipakai ya. spidol merah Ustazah atau spidol hijau Ustazah biar Oh, sahabat-sahabat itu. Biar mereka sahabat-sahabat tahu. Jadi nah, ngikutin wazan yang ini sahabat-sahabat. baik. Madari, Nah, Apa Ustazah? si. Madari, si. nah, ini sebentar. Dokter. Ini lagi ya. Jadi ini yang mim di sini itu mengikuti sini ya. Kemudian fa-nya, fa fi'ilnya itu ka fi'ilnya ini sebagai fa fi'il. Kelihatan nggak ini? Nah, jadi besarin. Kelihatan ya? Nah, kemudian huruf ta-nya ini sebagai ain fi'il. Terus kemudian huruf ba-nya ini sebagai lam fi'il. Jadi harus sama. Misalnya tadi kan maktabun ya mufradnya. Nah, kalau kita jadikan sighah muntahal jumu bentuk jamaknya dari pola wazan mafa'ila maka menjadi maka tiba. Sama ya. Mim fathah, kemudian fa fiilnya fathah, ain fiilnya kasrah, lam fiilnya fathah. Mafhum sampai sini Umahat. Cara memasukkannya. Paham tuh Ustazah. Insyaallah ya. Nah, seperti itu. Kemudian tadi itu coba Bu Dokter tadi apa tadi? Hadrosatun ya. Hadrosatun. Hadrosatun. Jadi Ikut wazannya apa? Mafa'ila wazannya juga. ini mafa'ila. Mafa'ila. Jadi, Jadi ma, mm-mm. Ma mada, Mahsan mada, ri, mm-mm. ti, Ri mada, risa, iya Madarisa. tuh. Mada, risa aja. Enggak, Hmm. Madarisa aja. Hmm. Ya, Madarisa. Nah, kenapa enggak Madarisi? Karena nanti kalau sighah muntahal jum itu bentuk kasrohnya itu akan digantikan dengan fathah. Jadi kalau wazan-wazan yang termasuk isim wawiul munsharif, pengganti kasrohnya itu dengan fathah. Ya, kecuali nanti ada pengecualian dalam kaidah bahasa Arab itu. Apabila dia dilekati oleh alif lam, maka hilang sudah apa namanya itu sigoh, bukan sigohnya. Maka hilang sudah isim wairu munsharifnya. Jadi misalnya ada di alif lam di depannya al madarisa, itu bisa nanti kasroh ya. Misalnya minal madarisi, minal masajidi. Nah, bisa kalau ada alif lamnya. Tetapi selama dia tidak dilekati oleh alif lam, maka ketika ada huruf jar di depannya, maka harokat terakhir dari huruf tersebut itu adalah fathah. Dari wazan zighah muntahal jumu ini atau dari isim ghairu munsharif ini. Hmm. Ya, jadi gini misalnya, anak kasih contohnya lagi. Misalnya, coba berikutnya lagi. Sebentar, ini mana nama nomor. Coba Uma Sofia. Ali pergi ke masjid-masjid. Bahasa Arabnya gimana? Aliyun Zahaba Aliyun ilal masajidi. Coba diulang.
Zahaba Mm-mm. Zahaba Aliyun i- ilal masjidi. Masjid, Ilal masjid. masajidi. Ilal masajidi. Nah, ini ya, ilal masajidi. Nah, seperti ini bisa berharokat kasroh. Ya, bisa berharokat kasroh. Kenapa? Karena ada alif lam di sini. Karena ada alif lam, maka dia huruf terakhir dari kata tersebut bisa berharokat kasroh. Tetapi ketika tidak dilekati oleh alif lam, maka bagaimana? Coba berikutnya. Umaidah, misalnya tidak dilekati oleh alif lam. Alif lam. Masajid. Gimana, Uma? Al-Masajida kalau nggak kalau Al-Masajid nggak pakai Coba il kalimatnya gimana? Dhahaba Aliyun Mm-mm. ila masajida. Mumtazah, ahsan. Jadi seperti ini ya. Ketika ada alif lam di depan sighah muntahal jumu atau mamnu minas shorof untuk sighah muntahal jumu, maka harokat terakhirnya itu bisa berharokat kasroh apabila dia didahului oleh huruf jar. Apabila dalam suatu kalimat sighah muntahal jumu ini didahului oleh huruf jar dan dia tidak dilekati oleh alif lam, maka harokat terakhirnya itu bukan kasroh tapi sebagai kasroh adalah fathah, ya. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau bertanya? Bagaimana Bu Ustazah? Jadi kalau ada huruf alif lam, jadinya kasroh. Tapi kalau ada al-fujar, biasanya kan huruf jar akhirnya kasroh. Tapi ini malah bukan kasroh, malah Ya, fathah. Gimana sih? Saya nggak ngerti. karena apa? Karena dia akan mamnu minas shorof. Tadi mamnu minas shorof pengertiannya gimana? Isim yang Tidak bertanwin. Apa? Nah, isim yang tidak bertanwin. Tidak Jadi isim bertanwin. tidak bertanwin ini pengganti harokat kasrohnya ketika dia didahului oleh huruf jar adalah fathah. Karena sesuai dengan judulnya mamnu minas sarf ya, isim yang tidak bertanwin itu kaidah, Bu Dokter. Jadi untuk kaidah mamnu minas sarf atau isim ghairu munsharif, untuk kaidah isim ghairu munsharif, isim yang tidak bertanwin, apabila isim tersebut didahului oleh huruf jar, maka dia harokatnya itu sebagai pengganti kasroh adalah fathah. Tetapi apabila dari isim ghairu munsharif tersebut dilekati oleh alif lam, maka batal hukumnya. Artinya dia bisa berharokat kasroh apabila didahului oleh huruf jar. Contohnya tadi hilal sajidi. Nah, ketika tidak alif lam, ya tidak ada tidak ada huruf ma'rifahnya, lam ta'rif maksudnya, maka menjadi ila masa jida. Nah, seperti itu. Sama juga ketika dia menjadi mudhafun ilaih. Dia nanti ketika tidak didahului oleh alif lam, maka sama harokatnya huruf terakhir adalah dengan fathah. Tapi ketika dia didahului oleh alif lam dan dia sebagai mudhafun ilaih, maka harokatnya adalah kasroh. Jadi kayak isim biasa, isim maksudnya isim munsharif ya. Isim munsharif itu kalau didahului oleh huruf jar kan dia berharokat kasroh. Nah, ini sama. Ketika tadi ada alif lam. Nah, seperti itu.
Bagaimana? Ada yang masih bingung? Umahana? Ya, Umahana? kalau penggunaannya bagaimana Ustazah? Maksudnya kapan dia Tergantung. dipakai alif lam atau enggaknya? Tergantung kalimatnya mau nakirah apa ma'rifah. Oh, Seperti itu. seperti Ya. itu. Kalau di Oh. dalam Al-Quran misalnya kita membacanya ada isim ghairu munsharif yang dia kok harokatnya kasrah, berarti itu pasti dilekati oleh alif lam. Ya, jadi kadang gini yang kadang timbul pertanyaan itu pas membaca Al-Quran, loh ini kan isim ghairu munsharif, kenapa harokatnya kasroh gitu? Oh ternyata di situ dilekati oleh alif lam, maka dia berharokat kasroh. Gitu. Tapi Oh, ketika Ustazah. kita melihat ila masajidah, loh ini kok harokatnya terakhir itu kok fathah. Kadang apabila kita sudah belajar bahasa Arab, nanti kalau kita baca Quran pasti timbul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Oh ternyata ini dia tidak ada alif lamnya dan dia termasuk pola sighah muntahal jumu. Sehingga jika tidak dilekati alif lam maka pengganti kasrohnya dengan harokat fathah. Jadi ketika mamnu minasrf atau ghairu munsharif itu berharokat berdidahului oleh huruf jar, maka pengganti kasrohnya itu dengan fathah dengan catatan dia tidak dilekati oleh alif lam gitu ya. Ustazah. Nah, ada lagi? Ustazah Awan, kalau artinya apa muntahal satu-satu itu artinya gimana Ustazah? Jadi Yang ya itu artinya gimana? sighah muntahal jumu itu ya kayak apa ya mudhof ilaih gitu loh, Umi, satu rangkaian kata. Jadi wazan pola atau namanya salah satu bentuk jamak dengan pola khusus. Namanya itu kayak istilah. Jadi kadang tuh ada istilah bahasa Arab itu yang tidak bisa diindonesiakan gitu. Sama Sighah. dengan khusus ya. Nah, apa contohnya? Contohnya wazan-wazan ini mafa'ila, fawaila, afaila. Apakah cuma 4 ini? Tidak, banyak. Banyak sekali. Cuman kita ambil yang umum aja. Ya, yang sering kita Kan baca. kalau mudhari kan dia ada 14 ya saja ya. Kalau ini enggak, bukan lebih dari Tasrifnya. 14. Tasrifnya. Tasrifnya iya. Tasrifnya Ini fil juga mad. 14. Enggak. Enggak, lebih. Lebih ya? Enggak, Oh. banyak. Coba nanti dibuka di itu. Yang kemarin kita bahas yang di buku Nahwu itu ya. Hmm. Kita lompati kemarin itu kan ada pola-pola itu halaman berapa ya? Halaman awal-awal masih seperti ini. Oh, yang saja bilang ini nanti aja karena apa panjang ininya apa nanti bikin Ya. pusing gitu. Ya, betul itu. Ya, Yang itu. isim ghairu munsharif gitu kan? Yang Iya. Dulu anak waktu belajar itu juga sama ustaznya itu nanti. Jadi begitu udah siap kita diisi tentang sighah muntahal jumu. Ini lebih ringan kalau kita udah memahami yang serangkaian secara umumnya. Kayak kita udah punya modal gitu untuk ngadepin yang berat. Saya juga baru paham sekarang Ustazah. intinya itu yang penting kita udah yang penting kita menghafali mafailanya gitu saja, masa jida gitu. Jadi kalau misalkan dia pakai alif lam, dia nggak pakai dalnya akhirnya boleh pakai kasroh. Tapi kalau misalkan kita dia nakiroh, dia wazannya jadi mengikuti mafailah gitu saja. ya. Jadi intinya wazan-wazan ini Harus diapa? akan gugur, maksudnya gini, dia akan buka kasroh seperti layaknya isimun sorif ya, yang di sighah muntahal jumu ini apabila dia dilekati oleh alif lam, ya itu aja. Kalau dia sebagai mudhofun ilah itu kan semuanya harokatnya harus majrur ya. Nah, nanti kalau yang udah kita pelajari, yang untuk majurnya mufrad itu kan dengan kasroh, ya. Majurnya mufrad dengan isim yang jamak taksir, ya itu kan sama ya, dengan kasroh. Nah, apabila sighah muntahal jumu ini kan termasuk dia jamak taksir nanti ya, bukan jamak muannats salim atau jamak mudzakkar salim, tapi jatuhnya dia nanti jamak taksir. Nah, jamak taksir ini ketika memakai wazan sighah muntahal jumu yang memiliki pola-pola tersebut kayak seperti tadi itu
Masjidun menjadi masajidah atau masajidu ya. Kalau tidak ada awamil apapun berarti menjadi masajidu, madrasatun, madarisu. Nah, itu dia juga akan berharokat fathah ketika ada huruf jar di depannya. Tetapi ketika sigoh muntahal jumu'nya ini dilekati oleh alif lam, maka harokatnya udah tidak lagi fathah lagi, tapi menjadi kasroh. Jadi kalau ada alif lam atau yang membuat isim tersebut menjadi ma'rifah, maka ilal masajidi. Ya, seperti kita pada isim mufrad. Isim mufrad itu kalau didahului oleh huruf jar atau dia sebagai mudhaf ilaih kan kasroh harokatnya. Nah, kalau wazan ini, wazan sigoh muntal jumu yang termasuk dalam jamak taksir, ini ada dua kemungkinan. Intinya kalau dia ada alif lam di depannya, maka dia harokatnya kasroh. Kalau nggak ada alif lam, dia harokatnya fathah di huruf terakhirnya. Ya, seperti contoh ini. Tak besarin lagi ya, nah besarin lagi. Nah, yang pertama kita lihat zahaba. Sini fiilnya sama ya. Zahaba. Kemudian failnya aliyun. Sama. Kemudian huruf jarnya ila sama. Nah, yang terakhir ini yang tidak sama. Yang pertama dia dilekati oleh alif lam, yang kedua tidak dilekati oleh alif lam. Ini namanya sama, sigoh muntahal jumuk juga. Bedanya yang awal dilekati oleh alif lam. Dan ini termasuk pada jamak taksir. Sigoh muntahal jumuk itu termasuk pada jamak taksir. Ketika dia dilekati oleh alif lam, huruf terakhirnya dari isim tersebut adalah kasroh. Ketika dia tidak dilekati oleh alif lam, maka huruf suara Ana kok mute ya. Suara Ana ada Umahat Ada atau Ustazah. kecil? Tadi sempat hilang tadi. Ada telepon masuk. Sebentar. Masih kecil? Sudah besar. Dari tadi besar Ustazah. Cuman tadi sempat menghilang aja suaranya. Iya, tadi ada telepon masuk. Nah, Ya. seperti itu. Jadi intinya di sini tuh apa? Apa? Coba tadi bedanya nama ini alif lam ya. Kalau dia ada alif lam, dia terakhirnya berapa kasroh. Hmm. Kalau tidak ada alif lam, dia seperti wajahnya mafa'ila. Fathah ya. Kayak isim ghairu munsharif yang apa? Yang nama-nama ditakdirkan. orang. Nah, ini beda ya. Kalau yang nama orang itu kan dia tidak bisa dilekati oleh alif lam karena memang dia sudah ma'rifah. Nah, kalau ini karena dia isim, ya bisa kata sifat, bisa kata benda. Tadi bukan termasuk nama orang karena nama orang itu tidak bisa dilekati oleh alif lam karena dia sudah ma'rifah. Nah, ini baru dia bisa berharokat kasroh. Kalau yang nama orang Fatimah itu nggak pernah menjadi Fatimati, selalu Fatimata. Zainab nggak pernah Zainabi, menjadi Zainabah. Selalu Zainabah ketika dia didahului oleh huruf jar atau dia sebagai mudhafun ilaih. Ya, ini aja yang menjadi perhatiannya ketika wazan ini, sighah muntahal jumu ini dilekati oleh alif lam, didahului oleh huruf jar, maka harokat terakhirnya menjadi kasroh. Ketika didahului oleh huruf jar, kemudian tidak dilekati alif lam, maka harokatnya fathah. Gitu ya, mudah nggak bingung. Lain-lainnya gimana? Ustazah, kalau yang kemarin yang surat An-Nisa itu kan ada yang Ismaila, semuanya fathah semuanya di ininya. Itu juga termasuk itu ya Ustazah, yang apa nama-nama apa ya, tadi ada yang Termasuk tadi itu dia berapa tadi? Nah, ini termasuk yang C, seluruh nama yang berasal dari non-Arab yang hurufnya lebih dari 3. itu selalu diakhiri dengan fathah ya Ustazah. Iya, kalau dia didahului oleh huruf jar, tetapi ketika dia
tidak didahului oleh apapun maka tetap dhamma. Jadi nggak ada kasrah maksud Ana di sini ya, di situ ya. Berapa kemarin ayat 100 berapa? 63. Kita lihat. Iya, kalau nama-nama ini nggak boleh ada alif lamnya ya, karena mereka udah apa ma'rif, Iya, sudah ma'rifah. Umi. tapi selalu fathah di belakangnya berarti. Dia selalu fathah ketika didahului oleh huruf jar dan dia sebagai mudhafun ilaih. Ya, yang menyebabkan kasr itu kan ada dua. Kalau nggak didahului oleh huruf jar dan dia sebagai mudhaf ilaih. Baik. Hmm. 163 ya. Mana sih? Nah, ini ya dari ila nuhin. Nah, ini nuhin karena dia terdiri dari 3 huruf. Nah, itu dia termasuk munsharif. Nah, kemudian wa auhayna ila. Nah, ini setelahnya ada ila Ibrahima. Nah, di situ Ibrahima harokatnya fathah karena mamnu minas sarf termasuk dari seluruh nama yang berasal dari non Arab yang hurufnya lebih dari 3. Kemudian sama wa Ismaila, wa Ishaqa, wa Yaquba. Nah, semuanya itu harokatnya fathah. Ketika didahului oleh huruf jar, dia kayak maktuf gitu. Jadi mengikuti isim sebelumnya. Ibrahima ma di situ kas fathah. Kemudian Ismailnya juga karena dia maktuf, dia mengikuti maka dia juga fathah sampai sampai selesai. Kalau yang nuhin itu dia harokatnya kasroh. Kasroh. Karena apa? Karena 3 huruf. Oh, ini kalau lebih dari 3 huruf ya, Ustaz. Lebih dari 3 huruf. Lebih Ya. ya, 3 huruf ya. Baru dia berharokat baru dia tidak bertanwin. Kira 3 huruf, udah mulai 3 huruf tuh udah masuk itu enggak ya? Tidak. Kalau 3 huruf masih termasuk dia munsharif. Gitu. Ada lagi Umi? Udah lumayan puyeng ya. Umi Hana, gimana? Paham Umi Hana? Umi Hana? Ya, insya Allah Ustazah lagi menyimak terus. Insya Allah. Masya Allah. Maaf ya, ini mas suami lagi ada keperluannya. Iya, Masya Allah. Nah, Afwan. Baik, kita lanjutkan ke pelajaran yang kemarin ya. Halaman kemarin sampai mana ya Umah dia? Oh, nggak ada catatan. Halaman berapa Umar Rifdah? Kemarin sampai halaman 49, Ustazah. 49. Nah, ya tadi sampai sini ya. Iya, yang fil makan ini sudah belum? Udah ya? Adim, ada kebun. Berapa? Hah? Ya, Raisa. Ini Yang ini 2. Iya. Nah, baik. Dari 9 ya? Nah. Yang 3. Ya. Masuk ke latihan ya. Ini dihapus dulu biar nggak ada contekannya. Baik. Nah, ayah. Baik, kita masuk ke sini. Fil faragha fil jumalai fil jumalil atiyati na'tan munasiban. Jadi di sini disuruh apa? Disuruh memberikan kata sifat yang sesuai untuk kalimat di bawah ini ya. Yang titik-titik kosong di sini itu diberi kata sifatnya. Sudah siap? Nomor berikutnya tadi waktu Ummu Ida nomor 5 nggak ada. Sekarang Uma Ana.
Ya, Ustazah. Ya. Nomor 1, Ustazah. Langsung jawab di ini kalimat ini. 1. Oh, 49 kan? Oh, yang Khadijah ya? Tamrin 2. Oh, baik. Khadijatun thalibatun. Jadi, Ini coba ini tadi yang setelah kita pelajari menyimak dari awal Umma Ana. ya, Ustazah. Oh, nggak pakai tanwin. Ya? Khadijah tuh ya, Ustazah. Iya, Masya Allah Mumtaz. Kenapa? 5 dah. Karena lebih karena perempuan. Karena Perempuan. Nama perempuan yang iya, lebih seluruh. Jadi karena termasuk nama perempuan. Jadi dan dia diakhiri oleh tak marbutoh ya, nama perempuan dan dia diakhiri oleh tak marbutoh. Jadi ada 2 sebab di situ sehingga dia isim munsharif atau ghairu munsharif. nggak boleh tanwin. Khairu. Iya, ghairu munsharif mumtazah. Baik, tafadhali. Akmili. Khadijatu thalibatun jadidatun. Baik, jadi datun san. Badah. Artinya nanti teman-temannya protes. Iya, Khadijah adalah pelajar yang baru. Iya, insyaallah. Badah. Umahana ini ya lagi di jalan. Menjawab tidak ya Umahana? Tidak. Iya, boleh dicoba Oh, lagi Masya Allah. parkir soalnya. Ya, Iya, silahkan. di Aduh, screen bisa bentar nggak ya. tapi yang ini ya. Aduh, sebentar di Nomor zoom-nya. 2. Saya Nomor ini 2, Umah. sebentar. Ustaz, ini susah ya. Kayaknya. Mudah. Aduh, Nama orang. yang aduh ini maaf ya, kayaknya nggak bisa di zoom. Nggak bisa di zoom, dicubit. Iya. Dicubit screen-nya. Ya udah anak cubitin dari sini biar besar. Nah. Maaf. Aduh, akunya ini lagi lupa. Nama orang coba. Siapa kira-kira? Yang nomor ini 2 ya. Naam. Holid Iya. itu ya. Khalidun Mumtazah. Tajirun. Terus apa kira-kira naatnya, sifat yang sesuai? Jadi harus dibikin apa ya Ustazah? Sifat ya. Ini ada yang disifati, ada man'utnya. Nah, dia kurang sifatnya. Sifatnya kira-kira apa? Yang cocok, yang sesuai. Jadi dirubah pakai alif lam gitu ya Ustazah? Lah, sama. Kalau naat man'ut kemarin kan harus sama. Nakirah, ma'rifah. Mudzakkar, muannas. Jadi al-khalidut. La al-khalid. Khalid itu tidak pernah ditambah dengan alif lam karena sudah nama. Khalid. Ya, tadi udah asan, Umar. Tinggal menambahin. At-tajir. Khalidun tajiru. Khalidun tajirun ma makna? Artinya apa? Pedagang tajirun. Tajirun pedagang. Khalid adalah seorang pedagang. Nah, seorang pedagang yang apa misalnya di sini? Mau kasih apa yang sesuai? Khalid seorang pedagang yang kaya ya, misal Goniyun gitu ya. Nah, Mumtazah, ahsanti, Masya Allah. Oh, jadi semuanya harus sama ya, wajar. Iya, Goniyun harus sama. Nakirah. Ya. Khalidun sebagai mubtada, tajirun sebagai apa? Sebagai khobarnya. Ghaniyun sebagai na'tun dari tajirun. Masya Allah. Barakallahu fikum. Jazakallah khairan katsiran.
Amin wa yakum. Ba'daha kita kembali lagi ke nomor 1. Sebentar, Umarifda tadi belum dari tadi, insyaallah. Dia nyimak katanya Ustazah. Oh, baik. Berarti Kenta sekarang. Oh, mau baca? Mau. Mas, Silakan. nomor yang nomor 3 lagi kan? Nah, Al-Aribat. hmm? Al-Arab. Suaranya kok jauh ya? Apakah di tempat anak aja suaranya yang jauh nih? Al-Arabiyatu. Naam. Lughatun. Al-Arabiyatu lughatu. Oh, bahasa Arab. Bahasa yang mudah. Diulang. Bunda, diulang tolong tadi termute Ana. Oh, Al-Arabiyatu lughatu sahlatu. Lughatun. Sahlatun. Naam, ahsanti. Artinya? Bahasa Arab bahasa yang mudah. Bahasa Arab adalah bahasa yang mudah. Masya Allah, yakin ya? Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Masya Allah. Baik, berikutnya Kenta. Ini suara anak yang nggak ada ya, Hatin? Saya ada. Enggak, saya kemut deh. Ada sudah. Ada ya. Al-asfuro. Aha. Hah? Yuk, Aidi marah. Apa saja? Diulang lagi. Aidi itu diulang lagi. Yang nomor 4 kan ya Ustazah ya. Al-asfu. Harokatnya salah. Al-us. Iya. Al-us. Usfuro. Furu kah? Iya, furu. Al-usfuru. Al-us. Irun. Panjang dikit. Al-usfuru. Irun. Hamzah. Irun. Irun kok mana saya? Sogirun. Burung pipit itu burung yang kecil. Masya Allah. Santi barakallahu fiki. Badaha. Rakam khamsah. Dr. Dewi. Oh ya, baik. Nomor 5 ya. Al-tufahu. Di mana? Diulang lagi. Tufahu bukan sih? Ya, coba dokter ulang lagi bacaannya tadi gimana? Dari awal. Al-tufahu. Ini Gimana? pakai al yang tadi ya. Coba ini lam apa? Lam syamsiah al-qamariyah. Oh iya ya. Di dars yang kedua. At-tufahu. Ya, pakai tasydid. Jadi Ya. lamnya nggak dibaca. Lamnya nggak dibaca. At-tufahu. Apa ya? Fakihatun. Fakihatun. Jadi at-tufahu tuh apel ya? Apel. Fakihatun apa? Fakihatun. Lezat ya? Bukan. Buah. Fakihatun. Buah. At-tufahu apel. Buah apel. Apa ya ininya? Ladzidatun. Boleh. Ladzidatun.
artinya. Buah apel, buah yang lezat. Ahsanti barakallah fi. Ba'daha Barakan. Umanur. Iya, ya Ustazah. Hmm. Ini ana mudarrisun riayatun. Saya adalah guru yang penyayang. Masya Allah. Baik. Hah? Riayatun limadha? Pakai ain saja. Riayatun. Limadha riayatun? Hah? Baca kana jadi muannas. Hah? Mudarrisun riayun ya, berarti ya. Tapi Iya. di sini penyayang bahasa Arabnya riayah. Coba pakai riayahnya itu pakai apa? Pakai tak marbutoh. Iya, di sini riayah tuh pakai patah marbutoh. Oh, pakai diganti aja dah. Ana mudarrisun jayyidun. Gitu aja. Saya guru Iya. yang baik. Anak udah disun zakian juga boleh. Anak seorang Iya, guru. jayyidun. Jayid ya? Ya, jayyid. Masya Allah. Anak udah disun jayidun. San. Barakallah fiik. Berikutnya. Bismillah. Muhammadun tabibun syahirun. Muhammad adalah seorang dokter yang terkenal. Nah. Ba'daha. Udah. Nomor 5 siapa? Udah ada? Uma silahkan. Al-inkiliziyatu lugotun In kil inkili zi. inkiliziyatu lugotun sokbatun. Benar nggak Ustazah? Bahasa Inggris itu bahasa yang sulit. Iya, Masya Allah. Al-inkiliziyatu. Lughatun Sokbatun. sa'batun. San, Masya Allah. Badaha. Ustazah. Ma'ana. Yes. Anta talibun kaslanu. Apakah kamu pelajar yang malas? Masya Allah. Baik. Iya. Baik, barakallah fiik. Lanjut berikutnya, Hana. Ya, Ustazah. Ya, Fadholi. Ini yang nomor terakhir ya ini. Kecil. Maaf, diminta dibesarin bisa nggak Ustazah? Aduh, ya Allah. Iya, silakan. Jazakallah. Syukran. Ya, gomenasai. Itu alkohirotu sadi ini apa ya? Sadi Bukan mim, ini mim. Oh, mim ya, gomen. Madinatun. Madinatun. Itu artinya saya bukan Madinatun, saya bukan Madinah, tapi itu ya dulu Pak. Kota. Madinah Ya, itu kota kota. ya. Kota. Kota yang Kota. besar. Kohiro tuh ini ya. Kota. Rafah, perbatasan Rafah. Kota Kohar ya. Kota
Perbatasan Rafah ini lagi viral, Umi. Perbatasan Rafah itu di mana? Arafah, Madinah. Bukan. Mesir, perbatasan Mesir dari ya, Mesir ke Palestina tuh, Rafah itu. Arafah. Mm-mm. Ya, ya. Al-Qahirah itu berarti Mesir, ya. Mesir ya. Al-Qahirah itu Mesir Al-Qahir. adalah kota yang apa Mesir ada misalnya? kota yang terkenal bisa ya. Itu atau Nah, tadi terkenal kota yang Syahiratun sudah. Coba lainnya aja. kota yang besar gitu, Kabirot. Boleh. Kabir. Nah, Jazakilah orang kasih. Fatahullah niki futuhal insyaallah. Kuluhunna khalas, sudah semuanya ya. Oh, ada Umi Tini ini, Masya Allah. Assalamualaikum Umi Tini. Iya, beliau Waalaikumsalam macet Ustazah. tuh Maaf, saja katanya macet. baru datang tadi, baru habis sholat di masjid. Mau kena nggak apa-apa ya? Ini keputus tadi. Gimana Ustazah, maaf lahir batin nih. Masya Allah. Ya. Beliau macet tuh saja katanya. Jadi Iya, telat. tadi. Mungkin kan hujan terus ya, jadi jalan macet. Tadi habis hujan gitu. Nggak, diperkirakan nggak macet, ternyata macet. Ya udah deh, Oh ya Allah, qadarullah la ba'sa Umi. Khairan insyaallah. dapatnya deh. Khairan. Nanti kalau misalnya belum paham boleh ini ya ditanyakan. Ya, murojaah. Apa ya? Ini tadi semuanya jumlah ismiyah. Oh baik. Misalnya, karena ini tadi kita belajar tentang isim ghairul munsharif. Coba. Aisyah adalah seorang dokter yang pintar. Aisyah adalah seorang dokter yang pintar. Pintar ya, seorang dokter. Tobibun ya dokter ya. Aisyatun betul ya? Aisyatun Tobibun. Coba Uma diulang lagi. Aisyatun Tobibu. Aisyah itu huruf terakhirnya huruf apa? Oh, Aisyah aja ya, benar. Aisyah aja ya, Aisyah. Nggak pakai itu ya, nggak pakai tanwin ya. Nah, iya. Jadi tuh saja ya, karena dia tak marbutoh. Nah, ahsan. Aisyah, Tobibun. Aisyah tuh ya, bukan tun, lakin tuh. Oh tuh, Aisyah, Tobibu. Aisyah tuh. Aisyah tuh Tobibu pintar ya. Coba Tobibnya gimana tadi? Aisyah adalah seorang dokter yang pintar ya. Tobibnya bagaimana tulisannya? Coba di-spell lagi Umi, diulang lagi. Aisyah tuh pelan-pelan. Aisyah tuh Tobibu. Aisyah mu'annas atau muzakkar? Terus mu'annas ya? Mu'annas. Terus kemudian khobarnya Tobib muzakkar atau mu'annas? Kalau Tobibu itu mu'annas apa muzakkar? Iya, mu'annas. Ya muzakkar itu. Muzakkar. Nah, kalau ingin tinggal menambahkan apa, Umi? Menambahkan apa? Haha, itu belakangnya. Kenapa? Menambahkan apa? Kalau Tobibun salah ya? Kalau Tobibun kan untuk muzakkar. Tobibun betul untuk tapi untuk muzakkar, untuk laki-laki. Nah, sekarang di sini ini mu'annas. Oke. Mu'annas ya. Jadi kalau mu'annas menjadi Tobibu. Sama, Tobibu sama Tobibun sama. Kan nggak pakai tanwin ya? Nggak. Gini,
Kalau Aisyah tuh kenapa dia tidak pakai tanwin? Karena dia isim ghairu munsyarif. Karena dia nama perempuan yang pertama. Kedua karena akhir hurufnya ini adalah tak marbutoh. Dan dia di sini sebagai mubtada'nya. Kita akan masih ingat dengan kaidah mubtada khobar. Kalau mubtada'nya mu'anas, berarti khobarnya harus muzakkar. Muzakkar apa mu'anas? Iya, mu'anas ya, Insya Allah. Mu'anas. Nah, kalau tobibun, itu kan untuk muzakkar. Ya. Iya. Nah, kalau mu'anasnya, tobibnya berubah jadi apa, Umi? Tobibi enggak? Tobibun. Ini ya, kalau di layar nih ya, tobibun. Ini kan muzakkar. Kalau kita mau rubah, dia sebagai mu'anas itu ditambah dengan apa? Lupa. Nah ini nih yang suka bingung. Mana tuh? Iya, yang perlu diingat gini. Jadi kalau ada mubtada'nya itu mu'anas, berarti nanti khabarnya juga mu'anas ya. Di sini harus ada apanya? Ada tak marbutohnya, bukan lagi tobibun, tapi tobibatun. Nah, udah tambah buat tobibatun ya. iya, tobibatun. Aisyah tuh tobibatun. Tadi apa? Pintar ya? Yang pintar ya. Pintar, seorang dokter yang pintar. Atau seorang dokternya apa? Coba Umi punya kosakata apa? Nggak harus pintar. Yang pintar. Yang kaya boleh? Oh, kaya udah tadi. Oh, Selain kaya udah ya. Kaya apa ya? Lagi. Yang pintar, yang kaya, yang hebat ya. Jamilatun jadi. Jamilatun cantik boleh. Mau Jamilatun? Boleh. Iya. Yang muda. Jamilatun. Iya, ini ya. Aisyah tuh Thayyibatun Jamilatun. Jamilatun. Pakai tuntun semua ya? Iya. Kenapa? Karena Aisyah itu mu'anas. Jadi khobarnya juga mu'anas ya. Di sini Thayyibatun itu sebagai khobarnya. Dan Jamilatun sebagai na'tun dari Thabibah ya. Ini khobar dan ini adalah man'utnya. Dan Jamila di sini sebagai na'at dari Thabibah. Sampai sini masih bingung kita. Sudah paham atau masih? Ini meraba-raba nih, buka aja istilahnya itu karena tadi jadi mungkin agak bingung, nggak apa-apa, insya Allah ini ya bahan. Itu. Jadi kalau mubtada'nya di sini itu mu'anas, khobarnya harus mu'anas. Misalnya tobibun. Kalau tobibun itu kan dia muzakkar. Ketika kita harus merubahnya menjadi mu'anas, maka kita tambahkan tak marbutoh di belakang kata tersebut. Tobibatun. Tobibah kalau disukunkan. Kalau dibaca wasal, tobibatun. Kalau dibaca semuanya maksudnya ya. Kalau di wasalkan apa? Kalau disukunkan tobibah. Nah, ini untuk perempuan. Kalau untuk laki-laki, tobibun. Ya, jadi untuk merubah dari muzakkar ke mu'anas itu tinggal menambahkan tak marbutoh untuk kata mu'anasnya. Gitu ya, Umi. Nanti sambil direnungi lagi. Masya Allah. Barakallah. Jamnya molor ya, Umahat ya. Gak terasa kalau mengerjakan soal terus kemudian ada sesuatu yang kita masih bingung tuh. Kalau untuk diskusi enak memang. Barakallah fikuna jami. Insya Allah nanti kita lanjutkan di hari Senin ya, Umar Rifda. Seperti yang Anda janjikan kemarin di WA ya. Nanti tolong diinfo. Berarti Senin kita lanjutkan. Jamnya tetap sama, Jam hari Senin jam berapa ya? Jamnya itu di jam berapa? Jam 11 ya kalau nggak sebentar. Jam berapa sih? 10, 11 Wita itu 10 ya.
Di kelas yang kalau di kelas udah ini udah 4 kali pertemuan nih. Nah, jadi besok kita pakai buat DL yang ini karena masih 3 kali pertemuan kan ini bulan ini. Gitu ya. Iya, berarti pukul 10 ya. Ya, silakan nanti semoga semuanya bisa berhadir. Kita lanjutkan lagi pelajaran insyaallah hari Senin depan. Barakallahu fikum jami'an. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la tashba' wa min da'wati la yustajabu laha. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Astaghfiru minkum katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsiran. Amin semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Jazakallah khair Ustazah. Amin.